Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang analisis regresi dan korelasi berganda. Jadi apa sih analisis regresi berganda? Itu adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh lebih dari satu variabel independen atau X terhadap satu variabel dependen atau Y, yang dimana analisis ini merupakan pengembangan dari regresi sederhana yang hanya melibatkan satu dari variabel bebas. Bentuk persamaan regresi berganda untuk dua variabel independen Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Untuk dua variabel independen Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3. Untuk dua variabel independen Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus titik-titik plus BKXK. Tujuan analisis regresi berganda. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua untuk mengukur besar dan arah pengaruh masing-masing variabel independen. Yang ketiga untuk membantu melakukan prediksi terhadap nilai variabel dependen, dan yang terakhir agar menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan juga penelitian. Koefisien determinasi atau R kuadrat itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada model regresi. Nilai R kuadrat berada pada rentang 0 sampai 1 yang dimana semakin besar nilainya maka semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel terikat. Interpretasi nilai R kuadrat adalah R kuadrat sama dengan 1 yaitu seluruh variasi Y dapat dijelaskan oleh X. R kuadrat sama dengan 0 itu X tidak mampu menjelaskan Y, dan R kuadrat lebih besar daripada 0,5 maka kemampuan penjelasannya tergolong baik. Rumus dan contoh koefisien determinasi, R kuadrat sama dengan RSS dibagi TSS. Rumus yang kedua, R kuadrat sama dengan ESS dibagi TSS, yang dimana R2 adalah koefisien determinasi, RSS atau ESS variasi yang dapat dijelaskan model, TSS adalah total variasi data. Contohnya, jika diperoleh R kuadrat sebesar 0,80, maka 80% perubahan variabel dependen akan dapat dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan 20% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar dari model. Korelasi berganda atau R, jadi korelasi berganda itu digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen secara bersamaan. Nilai R yang semakin besar menunjukkan hubungan yang semakin kuat, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Rumus dari korelasi berganda adalah R sama dengan akar kuadrat dari R kuadrat. Fungsinya untuk mengetahui keeratan hubungan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Korelasi parsial yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan pengaruh variabel lain. Analisis ini membantu peneliti melihat hubungan yang lebih spesifik, sehingga dapat diketahui variabel mana yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap variabel dependen. Contohnya, R dalam kurung Y X1 titik X2 itu menunjukkan hubungan Y, dan X1 ketika X2 itu dianggap tetap. Lalu jika R dalam kurung Y X2 titik X1 menunjukkan hubungan Y, dan X2 ketika X1 itu dianggap tetap. Rumus dari korelasi parsial adalah RY-X1 titik X2 itu RY-X1 dikurangin RY-X2, RX1 X2 dibagi akar kuadrat dari dalam kurung 1 dikurangin R kuadrat Y-X2 dalam kurung 1 dikurangin R kuadrat X1 X2. Yang dimana RY-X1 adalah korelasi sederhana Y dengan X1, RY-X2 adalah korelasi sederhana Y dengan X2, lalu Rx1 X2 adalah korelasi sederhana X1 dengan X2. Lalu ada kesalahan baku dalam regresi berganda. Kesalahan baku atau standard error merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa dekat nilai prediksi Y kuadrat dengan nilai sebenarnya Y. Selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual disebut residu atau error. Semakin kecil nilai kesalahan baku, maka model regresi semakin akurat. Hasil prediksi semakin mendekati nilai sebenarnya, dan kualitas model akan semakin baik. Sebaliknya, jika kesalahan baku yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat ketepatan yang lebih rendah. Selanjutnya adalah kesalahan baku pendugaan atau standard error of estimate. Kesalahan baku pendugaan digunakan untuk mengukur seberapa besarnya penyimpangan nilai observasi terhadap nilai yang diprediksi oleh model regresi. Ukuran ini menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kualitas model. Rumusnya adalah SY-X1-X2 sama dengan akar kuadrat dari sigma total dalam kurung Y dikurang Y kuadrat tutup kurung kuadrat dibagi N kurang dalam kurung K plus 1. Yang mana Y kuadrat adalah nilai prediksi variabel Y adalah nilai aktual, N jumlah sampel, dan K adalah jumlah variabel bebas. Selanjutnya kesalahan baku penduga koefisien regresi. Selain mengukur ketepatan prediksi, regresi berganda juga menggunakan kesalahan baku untuk menilai ketepatan koefisien regresi dalam kurung B1 dan B2. Nilai ini menunjukkan seberapa jauh koefisien sampel menyimpang dari parameter populasi. Semakin kecil nilai kesalahan baku penduga, maka koefisien regresi semakin akurat dan dapat dipercaya. Rumus dari kesalahan baku koefisien regresi untuk koefisien B1 adalah SB1 sama dengan SY-X1-X2 dibagi akar kuadrat dalam kurung sigma total X kuadrat 1 dikurangin NX kuadrat 1 dalam kurung 1 dikurangin R kuadrat X1 X2. Lalu untuk koefisien B2 adalah SB2 sama dengan SY-X1 X2 dibagi akar kuadrat dalam kurung sigma total X kuadrat 2 dikurangin NX kuadrat 2 dalam kurung 1 kurangin R kuadrat X1 X2. Keterangannya SB1 SB2 itu adalah kesalahan baku koefisien regresi, SY-X1 X2 adalah kesalahan baku pendugaan, dan RX1 X2 adalah korelasi antara X1 dan X2.
Selanjutnya uji global atau uji F. Uji global atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama simultan berpengaruh terhadap variabel dependen dalam model regresi. Uji ini bertujuan untuk menilai apakah model regresi yang digunakan layak dan mampu menjelaskan hubungan antar variabel. Hipotesis dari uji F adalah H0 yaitu ketika semua koefisien regresi sama dengan 0 atau tidak pengaruh simultan. H1 yaitu minimal ada satu koefisien regresi yang tidak sama dengan 0 atau ada pengaruh simultan. Uji signifikansi parsial atau uji T itu adalah uji parsial atau uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Melalui uji ini dapat diketahui variabel mana yang benar-benar memberikan pengaruh signifikan dalam model regresi. Hipotesis uji T adalah H0, koefisien regresi suatu variabel sama dengan 0 atau tidak berpengaruh. H1, koefisien regresi suatu variabel tidak sama dengan 0 atau berpengaruh. Kriteria pengambilan keputusan, jika T hitung lebih besar dari T table atau sig lebih kecil dari A atau 0,05, maka H0 akan ditolak. Jika T hitung itu lebih kecil T table atau sig dan lebih besar A 0,05, maka H0 akan diterima. Asumsi dan pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Regresi berganda memerlukan beberapa asumsi klasik agar menghasilkan estimasi yang akurat, tidak bias, dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang tepat. Asumsi klasik regresi, yang pertama hubungan linier, variabel dependen harus memiliki hubungan linier. Jika tidak, dapat dilakukan transformasi data. Yang kedua, variabel dependen bersifat kontinu. Variabel terikat sebaiknya berada pada skala interval atau rasio agar hasil regresi dapat diinterpretasikan dengan tepat. Yang ketiga, homoskedastisitas, varians residual harus relatif pada seluruh pengamatan. Pelanggaran terhadap asumsi ini disebut heteroskedastisitas. Yang keempat, independensi pengamatan. Setiap pengamatan harus bersifat independen. Korelasi antara residual menunjukkan adanya autokorelasi yang umum terjadi pada data time series. Di sini pelanggaran asumsi regresi berganda kami kelompokkan, di mana multikolinearitas adalah hubungan sangat kuat antar variabel independen. Dampaknya koefisien regresi tidak stabil. Solusinya bisa untuk menghapus variabel berkorelasi tinggi atau menambah data. Heteroskedastisitas adalah varians residual tidak pada sama setiap pengamatan. Dampaknya hasil uji statistik kurang akurat. Solusinya transformasi data atau metode estimasi lain. Autokorelasi adalah residual berkorelasi dengan residual lainnya. Estimasi kurang efisien dan prediksi menurun. Uji Durbin-Watson dan perbaikan model. Regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Contoh kasusnya ini adalah perusahaan perbankan, variabel penelitian, X1 sama dengan aset perusahaan, X2 sama dengan harga saham, Y sama dengan laba perusahaan, yang dimana model regresi Y sama dengan minus 2,928 plus 0,017 X1 plus 0,4 X2. Yang dimana hasil dari analisis ini, aset dan harga saham berpengaruh positif terhadap laba perusahaan, R kuadrat sama dengan 0,946 atau 94,6%, variasi laba dapat dijelaskan oleh aset dan harga saham. Uji T aset 8,183 dan harga saham 2,678 lebih besar, T table 2,064 berpengaruh signifikan. Uji F 209,385 lebih besar 2,96 berpengaruh signifikan secara simultan. Studi kasusnya adalah pengaruh inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi. Dua faktor yang sering dianalisis adalah inflasi dan suku bunga. Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap pengaruh ekonomi. Model regresi bergandanya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Hasil analisisnya, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat. Suku bunga yang tinggi dapat mengurangi investasi dan pinjaman. Nilai R kuadrat 0,82 menunjukkan 82% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh inflasi dan suku bunga. Uji F digunakan untuk melihat pengaruh kedua variabel secara bersama-sama. Uji T digunakan untuk mengetahui variabel yang paling dominan. Kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan, jadi analisis regresi dan korelasi berganda itu digunakan untuk ketahui hubungan serta pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Metode ini bisa membantu peneliti untuk menjelaskan dan memprediksi, juga mengambil keputusan berdasarkan data, sehingga banyak yang diterapkan dalam penelitian ekonomi, keuangan, dan juga manajemen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menghitung koefisien regresi berganda menggunakan Microsoft Excel. Pertama, kita harus siapkan data penelitian, yang dimana data penelitian yang saya gunakan itu terdiri dari variabel dependen, keputusan konsumen atau Y, serta dua variabel independen yaitu promosi sebagai X1 dan harga sebagai X2. Selanjutnya pada tab data, kita pilih menu data analisis. Setelah kotak dialog akan muncul, kita memilih opsi regression, kemudian klik OK. Pada bagian input year range, kita memasukkan data variabel dependen yaitu keputusan konsumen dengan rentang sel B4 sampai dengan B13. Kemudian pada bagian input X range kita memasukkan data variabel independen yaitu promosi dan harga dengan rentang sel C4 sampai dengan D13. Lalu untuk hasil output kita memilih new worksheet play agar hasil analisis itu dapat ditampilkan pada lembar kerja baru. Setelah semua pengaturan selesai, maka klik OK. Excel akan menampilkan hasil analisis regresi. Dari bagian regression statistik itu diperoleh nilai R-square sebesar 0,8364. Pada tabel ANOVA nilai significance F sebesar 0,0017 yang lebih kecil dari 0,00
0,05. Jadi pada tabel koefisien diperoleh persamaan regresi Y39187, X1 2,4912, dan X2 minus 0,4664. Nilai koefisien promosi sebesar 2,4912 dengan nilai p-value 0,0094 yang lebih kecil dari 0,05. Sementara itu, variabel harga memiliki koefisien sebesar minus 0,4664 dengan p-value 0,6602 yang lebih besar dari 0,05. Maka model regresi yang digunakan telah signifikan dan menjelaskan hubungan antar variabel penelitian.